Oke, halo guys, kembali lagi di channel aku, Queen Tarot Semesta. Aku mau simple reading hari ini. Perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Temen aku request ini dan dia pingin tahu sesungguhnya tuh perasaan orang yang dia taksir itu seperti apa. Oke. Karena ini simple reading, tolong jangan terlalu dibawa serius dan kembalikan semua ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa dan semesta ini. Dan kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personnya udah ada deskripsi. Untuk harga dan biaya juga sudah ada, langsung kontak Alfa untuk biaya personal reading. Oke. So kita akan mulai dari pile nomor 1 ya. Di sini kita mulai dari pile nomor 1, 2 dan 3. Gunakan insting kalian saat milih, jangan terlalu terburu-buru ya. Karena kalau terburu-buru kalian bisa salah pilih. Oke, kita akan mulai dari pile nomor 1. Perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Kita buka kartunya. Ada Four of Pentacles. The Two of Swords, Knight of Pentacles, Four of Swords, Ten of Pentacles, dan satu lagi ada Four of Cups. Perasaan dia sesungguhnya sama kamu adalah dia berusaha untuk tidak terlalu cinta sama kamu, tidak terlalu bucin. Kenapa? Saat ini kondisinya lagi nggak bagus dalam finansial. Dia nggak mau nanti semua hal yang menjadi prioritas dia jadi terhambat. Perasaan dia lagi mode pasrah, lagi fokus untuk mencari uang ya. Di sini lagi fokus untuk mencari materi, ingin stabil. Tapi dia nggak bisa berbohong kalau dia nggak suka sama kamu. Dia berusaha untuk nge-keep perasaannya dalam-dalam. Tapi dia kayak seakan dia lagi butuh saran dari seseorang. Mungkin dia banyak curhat sama temennya tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan. Karena seakan mode dia saat ini adalah bagaimana dia bisa kerja yang benar, fokus karir, dan mungkin dia punya usaha di sini dan gak mikirin perasaan dia. Tapi sebenarnya di dalam lubuk hatinya dia tuh kayak, kok gini banget ya hubungan gue, kok sebenarnya gue sayang ya sama dia, tapi kenapa gue harus punya perasaan gak enak kayak gini. Gue kan pingin fokus karir, tapi gue masih pingin punya hubungan. Dia bimbang, dia lari dari kenyataan dan dia pasrahkan semua itu kepada Allah dan kepada Tuhan. Dia pasrahkan perasaannya kepada semesta ini. Biarkan Tuhan yang mengatur perasaan dia. Biarkan Allah yang mengatur apa yang dia rasakan. Nanti kalau sekiranya dia akhirnya mulai paham, ternyata Allah pinginnya dia itu fokus karir dulu, baru dia punya hubungan ya. Tapi kebanyakan dia denial di sini karena dia tetap harus menjaga logikanya. Dia lebih kayak fokus logika ketimbang perasaan. Namun begitu hatinya nggak bisa nggak mengatakan kalau misalkan dia sayang sama kamu. Dia butuh kamu di dalam hidup dia. Dia butuh punya hubungan ini. Dia butuh kamu ada di samping dia. Tapi logikanya bergerak, enggak, kamu harus fokus karir dulu. Jadi perasaannya dia galau, dia bimbang, dia bingung, dia nggak tahu harus seperti apa saat ini gitu. Banyak nabung juga ini, intinya dia lagi bener-bener pingin jalan ke fokus karir dulu, pingin tahu hidupnya akan seperti apa. Tapi yang aku lihat dia akan pelan-pelan mengarah untuk
stabilin diri, baru nanti ketika dia udah ngerasa baik, udah ngerasa cukup, dia akan datang ke dalam hidup kamu gitu. Oke? Terima kasih file 1. Semoga ini bisa resonate. Oke, thank you. And see you guys in next video. Kita lanjut buat file nomor 2. Oke, yang milik Onan. Oke. Sini ada The Magician. Oke. Ini ada Two of Wands. Perasaannya dia sedang menunggu kabar kamu. Three of Swords. Ya. Queen of Cups. Six of Wands. Oke. Perasaan dia sesungguhnya terhadap kamu. The Tower. Oke. Dia merasa hubungan ini tidak bisa dilanjutkan. Dia merasa kalau dia masih suka sama kamu, dia bakal sakit hati dan dia bakal lebih kayak nunggu doang gitu. Karena aku ngerasa dia terlalu sabar ya sama kamu. Sabar dalam artian dia udah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pasangan kamu, tapi ternyata ujung-ujungnya ada tower moment ya, dan dia udah berusaha mencari peluang bagaimana kamu bisa suka sama dia, dan seakan ini kayak cintanya tidak berbalas. Jadi gini, perasaan dia sungguhnya sama kamu, dia deep emotion ya, tapi dia nggak bisa ngelihat kamu masih punya teman banyak cowok, cewek gitu ya. Dia takut kalau misalkan semakin dia punya perasaan ini, semakin dia tidak bisa bergerak gitu. Semakin dia punya perasaan emotion ini, dia takut kalau misalkan nanti dia jadi nggak bisa sadar dan nggak bisa move on dari kamu. Padahal banyak keinginan yang dia ingin lakukan, keinginan yang dia ingin kejar di dalam hidup dia. Dan itu nggak semuanya tentang kamu, nggak melulu tentang kamu. Dia kalau misalkan bersama kamu energinya nunggu, kayak nunggu bola dunia nih yang nggak pasti, karena bagi dia pingin mempunyai cinta yang pasti ya, pingin memiliki orang yang tepat di dalam hidup dia pingin mengasihi orang yang tepat. Dan kalau misalkan dia tetap menyukai kamu, ini mungkin orang yang sempat suka sama kamu sih, cuman pada akhirnya dia menyerah gitu. Kalau misalkan aku lihat adalah dia udah gak kuat, dia akan perlahan mundur dari hubungan ini. Perlahan dia akan belajar mengikhlaskan kamu, belajar mengikhlaskan hubungan ini. Karena percuma, ini hubungan tidak bisa diapa-apakan lagi. Dia sudah kayak breaking heart banget ngelihat kamu mungkin dekat banyak orang gitu. Oke? Dia nggak bisa ngelanjutin perasaan ini, nggak bisa ngelanjutin rasa sukanya. Dia sudah banyak berkorban demi jatuh cinta sama kamu, tapi dari kamunya nggak ada perubahan gitu. Dari kamunya nggak ada pergerakan. Padahal dia pingin sekali punya hubungan yang stabil, pingin bisa ngebahagiain kamu, pingin bisa melihat peluang yang ada.
tapi tetap aja kembali ke tower, kembali harus melihat realita ya. Ini jatuhnya banyak yang tersadar akan sebuah realita hubungan yang gak harus bisa memiliki. Cinta yang tidak harus memiliki, cinta yang pada akhirnya harus pergi dari hubungan ini gitu. Oke. Ini terlalu deep. Aku merasa sedih banget karena mungkin seseorang ini dulunya punya harapan sama kamu. Seorang ini dulunya punya harapan sama kamu, tapi ternyata kandas gitu aja. Dan dia juga sendiri gak bisa ngapa-ngapain. Orang yang dia dulu udah terlalu memberikan cinta, tapi ternyata gak kamu hargai mungkin, dan semacamnya. Oke, terima kasih PL2. Semoga ini bisa resonate. And thank you guys. See you guys in next video. Kita lanjut buat part nomor terakhir. Oke, file 3. Oke. Oke. File 3. Two of Wands. Oke. Energinya dia menunggu kamu. Age of Wands. The High Priest. Oke. Ten of Swords. Perasaan dia kepada kamu. Oke. Sepertinya di sini ada yang pernah kecewa soal cinta. Aku merasa di sini antara kamu atau dia pernah ada di fase kecewa cinta. Makanya dia hati-hati banget. Dia nggak mau jatuh. Ya, mungkin dia memberikan perasaan cinta ke kamu cuma 70%. Nggak benar-benar utuh. Karena dia pernah bucin. Aku lihatnya dia pernah bucin, sebucin-bucinnya. Pernah cinta yang terlalu berlebihan hingga akhirnya dia depresi, dia ditinggal. Makanya dia sekarang fokus dengan ibadah, fokus dengan tujuan hidup dia, dan energinya nunggu. Terus kalau kamu nanya perasaan dia sesungguhnya sama kamu seperti apa, dia pingin ada suatu perubahan dan sebuah komitmen di sini. Dia pingin punya komitmen dan itu tidak terpaku pada masa lalu, dan dia benar-benar pingin udah sekarang aku pingin fokus buat masa depan. Kalau emang kamu adalah yang terbaik buat masa depan aku pingin bersama kamu. Dia udah capek beranjak sendirian. Dia pingin bahagia saat ini, pingin mencari kebahagiaan, pingin mencari apa yang bisa dia lakukan di dalam hidup. Karena mode dia sekarang mode pasif, udah gak mau terlalu deket dan memberikan pendekatan yang bagaimana sama seseorang gitu. Dia akan mencoba untuk mensamaratakan seseorang sekarang. Tapi kalau emang kamu selalu berpikir tentang dia, berarti kamu yang harus memulai. Ya, karena dia modenya udah mode pasif, mode yang udah nggak mau memberikan terlalu banyak cinta kepada orang, karena dia pernah kecewa dan
Dia nggak mau sakit hati yang kesekian kalinya gitu. Dia udah pernah jatuh, udah pernah, ya udah pokoknya pernah jatuh bangun lah di sini. Dan dia nggak mau hal itu terjadi lagi dengan dirinya. Ya, nggak mau cinta yang dia ketemui adalah cinta bohong lagi. Dia pingin mendapatkan true love. Jadi kalau misalkan kamu masih bermain-main sama dia, kamu bermain dengan orang yang salah. Dia udah gak mau diajak buat having fun, hubungan. Walaupun dia ada perasaan sama kamu, tapi bagi dia itu bukan jalan ninjaku lagi. Lebih baik aku single, tapi aku nanti akan bertemu orang yang tepat, daripada aku gak single tapi aku akan salah memilih seseorang. Itu yang dia pikirkan. Jadi perasaannya dia, kamu 50-50. Dia gak mau terlalu memberikan, gak mau terlalu menunjukkan. Take it easy, let it go, let it flow. Let it go, let it go, can't hold it back anymore. Ya, dia beneran seakan dibawa santai semuanya, gak mau terlalu baper. Ya karena emang seperti itu. Dia udah tahu apa yang bakal menjadi prioritas dia di dalam hidup, yaitu karir, bukan hubungan. Dia ingin mencapai apa yang menjadi cita-cita dia dulu. Jadi kalau misalkan kamu bertanya perasaannya dia ada perasaan tapi dia gak mau memberikan yang too much lagi kepada seseorang. Jadi kamu yang harus memulai. Okay, thank you guys for watching. Semoga readingan ini bisa membantu kalian. Enjoy your day and see you guys in the next video. Bye.